Kita akan mulai kali ini dengan topik visualisasi data. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Untuk topik visualisasi data ini, saya telah menyiapkan sebuah slide yang nanti bisa sebagai acuan untuk kita belajar. Sekali lagi untuk slide-nya ini maupun video ini hanya sekitar 15 menit, oleh karena itu tidak bisa mencakup secara detail keseluruhan isi. Harapannya adalah dengan yang ada di sini, maka bisa menjadi bahan untuk melakukan kajian atau belajar dengan lebih lengkap. Mari kita mulai pada topik ini, visualisasi data. Agenda kita pada topik visualisasi data ini adalah pengantar, kemudian sejarah visualisasi data, prinsip dasar dari visualisasi data, jenis-jenis visualisasi data, kemudian visualisasi data lanjut, dan kemudian proses visualisasi data. Visualisasi data adalah teknik untuk menyajikan data dalam bentuk tampilan grafis seperti diagram, grafik, dan peta. Tujuannya kita bisa meningkatkan pemahaman data, memudahkan identifikasi pola, tren, dan anomali, serta mendukung pengambilan keputusan. Pentingnya memvisualisasikan data dapat mengungkap wawasan yang tidak terlihat dalam data mentah. Sejarah visualisasi data dimulai pada sebelum abad ke-19, yaitu kita bisa menemukan artefak peta kuno, diagram, dan grafik. Ya. Kemudian di abad ke-19 dimulai oleh John Snow, dan pada waktu itu ada peta kolera tahun 1854. Pada waktu itu John Snow menggunakan peta untuk melacak sumber wabah kolera di London. Signifikansinya, peta ini mampu mengidentifikasi pompa air yang terkontaminasi, menandai awal penggunaan peta untuk analisis epidemiologi. Kemudian 1857 oleh Florence Nightingale menggunakan diagram mawar untuk menunjukkan penyebab kematian tentara selama Perang Crimea. Signifikansinya, diagram ini mampu membantu mempromosikan reformasi kesehatan di kalangan militer dengan menunjukkan bahwa banyak kematian yang dapat dicegah menggunakan diagram yang ada. Nah, sejarah visualisasi data dapat kita lihat dari eh, abad ke-21 ya. Jadi abad ke-20 sampai abad ke-21. Di abad ke-20, komputasi dan grafik komputer dimulai dari awal penggunaan komputer di tahun 50 dan 60-an, yaitu komputer digunakan untuk memproses dan menganalisis data besar. Pada waktu itu, IBM mulai mengembangkan perangkat lunak untuk visualisasi data seperti grafik dan plot. Kemudian tahun 70-an itu grafik komputer, muncul perkembangan teknologi grafik komputer yang memungkinkan visualisasi data lebih kompleks dan interaktif. Perkembangan alat seperti SAS, Statistical Analytical System, yang mungkin analisis data yang lebih mendalam dan visualisasi grafik yang lebih baik. Di awal abad 21 muncullah big data dan visualisasi yang lebih interaktif, dipicu oleh di tahun 2000-an peningkatan kapasitas data, ada ledakan data digital dengan munculnya internet, media sosial, dan perangkat IoT. Tahun 2010-an, alat-alat visualisasi modern mulai muncul, seperti Tableau, Power BI, dan D3JS. Ya. Alat-alat ini memungkinkan pengguna untuk membuat visualisasi data yang dinamis dan mudah diakses dan mendemokratisasikan analisis data. Di tahun 2020-an muncullah integrasi AI dan machine learning, penggunaan AI atau artificial intelligence dan machine learning untuk menghasilkan visualisasi data yang lebih cerdas. Contoh integrasi teknologi AI dalam alat visualisasi untuk mengidentifikasi pola dan tren yang tidak terlihat oleh manusia. Prinsip dasar di dalam visualisasi data adalah kejelasan, yaitu grafiknya mudah dibaca dan dipahami. Kemudian akurasi, yaitu data harus mampu ditampilkan dengan benar tanpa distorsi. Kemudian konsistensi, menggunakan skala dan format yang konsisten. Kemudian sederhana, menghindari elemen yang tidak perlu yang dapat mengganggu interpretasi. Jenis-jenis visualisasi data kita bisa lihat seperti di samping adalah grafik batang atau bar chart,
Ini bisa menggunakan batang horizontal ataupun vertikal untuk menunjukkan nilai dari kategori yang berbeda. Penggunaannya adalah kita bisa membandingkan nilai antar kategori dan kemudian menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, kita bisa menggunakannya untuk perbandingan penjualan produk dalam berbagai kategori, kemudian grafik batang vertikal untuk menunjukkan pertumbuhan tahunan dari sebuah perusahaan. Yang kedua, kita bisa melihat grafik garis seperti di samping, yaitu grafik yang menggunakan garis untuk menghubungkan titik data yang berurutan. Biasanya digunakan untuk menunjukkan tren dari waktu ke waktu. Penggunaannya adalah menampilkan perubahan data dari waktu ke waktu, mengidentifikasi tren dan pola dalam data serial. Contohnya grafis yang menunjukkan kenaikan suhu, garis penjualan bulanan, kemudian traffic yang lain. Diagram lingkaran atau pie chart adalah diagram yang dibuat berupa grafik melingkar atau lingkaran dibagi menjadi beberapa bagian untuk menunjukkan proporsi dari keseluruhan. Penggunaannya adalah menunjukkan distribusi atau proporsi dan membandingkan bagian dengan keseluruhannya. Diagram lingkaran ini bisa menunjukkan pangsa pasar dari berbagai perusahaan atau distribusi anggaran dari berbagai departemen dan organisasi. Bentuk lain adalah kita bisa menggunakan scatter plot atau diagram pencar, menggunakan titik-titik untuk mewakili nilai dari dua variabel yang berbeda, menunjukkan hubungan dan korelasi antar variabel. Dari sini kita bisa menganalisis hubungan atau korelasi dua variabel dan mengidentifikasi pola dan anomali data. Diagram pencar yang menunjukkan hubungan antara tinggi dan berat individu, kemudian analisis korelasi antara pengeluaran iklan dan penjualan. Berikutnya adalah histogram. Ini menunjukkan seperti grafik batang, distribusi frekuensi dari satu set data kontinu. Jadi digunakan untuk menganalisis distribusi data, mengidentifikasi pola dan outlier. Sebagai contoh, digunakan histogram yang menunjukkan distribusi nilai ujian siswa ataupun analisis distribusi usia dalam populasi tertentu. Bentuk lain dari visualisasi data adalah heat map, representasi grafis dari data di mana nilai-nilai individu dalam metrik data direpresentasikan dengan warna. Tujuannya adalah menampilkan intensitas data dan kemudian menganalisis korelasi dalam data metrik. Contohnya adalah heat map yang menunjukkan aktivitas pengguna di situs web sepanjang hari, kemudian analisis korelasi variabel dalam dataset besar. Berikutnya adalah box plot, diagram yang menunjukkan distribusi data berdasarkan 5 ringkasan, misalnya minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga, dan maksimum. Di sini kita bisa menampilkan distribusi dan outlier membandingkan distribusi antara kelompok. Berikutnya adalah peta atau maps, yaitu visualisasi geografis yang menunjukkan data terkait dengan lokasi geografisnya. Di sini kita bisa menampilkan data spasial dan menampilkan data geografis. Contohnya peta yang menunjukkan distribusi populasi di berbagai wilayah, kemudian analisis epidemiologi dengan peta penyebaran penyakit. Untuk bentuk-bentuk yang lain atau visualisasi data lanjut, kita bisa menggunakan tree maps, yaitu menampilkan data hierarkis, kemudian network diagram menampilkan hubungan antar entitas, Sankey diagram untuk menampilkan aliran data, 3D visualization untuk menampilkan data dalam 3 dimensi. Nah, untuk proses visualisasi data, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mulai dari mengumpulkan data dulu dari sumber yang ingin kita visualisasikan. Kita membersihkan data dulu dari kesalahan dan data-data yang tidak relevan. Kemudian langkah ketiga kita melakukan eksplorasi data untuk menganalisis dan memahami struktur dan pola data. Kemudian langkah yang keempat adalah kita melakukan visualisasi dengan milih jenis visualisasi yang tepat berdasarkan tujuan dan data yang ada. Sampai di sini dulu. Terima kasih.